berita dari langit. Ya, karena berita dari Jibril alaihissalam. Hingga kata Rasul, kalau kalian mau, kalian tidak usah tanya. Akan saya beritahu kepada kalian pertanyaan kalian. Nah, gitu ya. Sekaligus jawabannya. Ayo silahkan. Mau tanya? Kata yang satu, kamu saja yang tanya. Kata yang satunya, kamu saja yang tanya. Akhirnya dua-duanya sepakat. Ya Rasulullah, sebutkan pertanyaan kami dan sebutkan juga jawabannya. Nah, begitu. Kemudian apa kata Rasul? Tidaklah kalian berdua datang ke sini kecuali untuk bertanya kepadaku tentang apa yang oleh jamaah haji ketika dia melangkahkan kakinya meninggalkan rumahnya. Kata dua pemuda ini, iya ya Rasulullah. Dan kalian juga ingin tahu apa yang diperoleh oleh jamaah haji setelah dia selesai melaksanakan tawaf. Kemudian dia sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Kata dua pemuda itu, iya ya Rasulullah. Kami memang akan bertanya yang itu. Kalian juga akan bertanya kepadaku tentang apa yang diperoleh oleh jamaah haji ketika dia telah melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Iya ya Rasulullah. Kalian juga akan bertanya apa yang diperoleh oleh jamaah haji tatkala dia wukuf di padang Arafah, kemudian dia mabit di Musdalifah, kemudian dia melempar jamarat. Dan apa yang mereka peroleh setelah mereka tawaf ifadah? Kata dua pemuda itu, iya ya Rasulullah. Demi Allah kami tidak datang ke sini kecuali ingin bertanya seperti yang Anda sebutkan. Ringkasnya, maka kata Rasul, tatkala jamaah haji itu sudah wukuf di padang Arafah. Ringkas ya, karena panjang itu dari sejak melangkahkan kakinya. Kita ringkas. Maka tatkala jamaah haji itu sudah duduk di padang Arafah untuk wukuf, sesungguhnya para malaikat turun. Ya, turun berbondong-bondong ke bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bapak Ibu perbandingkan. Kalau malam Lailatul Qadar, malaikat turun berbondong-bondong memenuhi bumi. Di bawah pimpinan siapa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat itu berbondong-bondong turun ke bumi di bawah pimpinan Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril. Di hari Arafah, malaikat berbondong-bondong turun ke bumi dan Allah sendiri juga turun ke langit dunia. Hingga ketika Allah ada di langit dunia, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, tahukah kalian kenapa mereka berkumpul di tempat ini? Mereka berdatangan dari penjuru bumi yang sangat jauh. Dalam keadaan pakaian mereka kotor, tubuh mereka kotor. Ini wukuf di Arafah niku insyaallah jenengan batan kober siram. Wong nang toilet wae antri ni dawa. Nek ya ono sing nekat siram kuwi sing marai suwe sing antri. Sudah, jadi di padang Arafah itu orang tidak mandi kuwi malah patut. Memang absennya dari Allah seperti itu. Kelambine rodok reget ya apa wis patut. Kenapa? Kata Allah, kenapa mereka berkumpul di sini dalam keadaan tubuh mereka kotor, pakaian mereka kotor?
Berarti nih beten kotor ora cocok jenengan. Termasuk luput ya dari hadis tadi. Apa jawaban malaikat? Ya Allah, tidaklah mereka berkumpul di sini kecuali berharap rahmat dan ampunan Engkau. Apa kata Allah? Kalau demikian wahai para malaikatku, persaksikanlah. Hari ini telah aku ampuni semua dosa-dosa orang yang ada di padang Arafah. Meskipun dosa mereka sebanyak bilangan pasir yang ada di muka bumi. Subhanallah ya. Jenengan kalau datang ke Parangtritis Parangkusumo, nyawang pasir niku kira-kira jumlahi pinten. Apalagi datang ke Gurun Sahara. Itulah gambaran mungkin dosa-dosa kita. Sehingga kata Allah, meskipun dosa mereka sejumlah bilangan pasir yang ada di muka bumi, aku ampuni hari ini. Tidak cukup di situ. Yang kedua Allah lagi berfirman, persaksikanlah wahai para malaikatku, hari ini aku ampuni dosa-dosa orang yang wukuf di padang Arafah. Meskipun dosa mereka sebanyak tetesan air yang pernah menetes dari langit ke bumi. Sekali hujan, arpo hujan lokal, kira-kira sekali hujan itu berapa tetes? Kita tidak sanggup menghitungnya. Itu artinya kita juga tidak sanggup menghitung dosa-dosa kita. Tapi Allah tahu. Dan Allah telah menghitungnya. Ihsahullahu wa nasu. Allah nanti tetap akan menyebutkan hitungan dosa-dosa kita. Sementara kita telah melupakannya, kata Allah. Namun bagi jamaah haji tadi, aku ampuni dosa mereka hari ini. Meskipun dosa mereka sebanyak tetesan air yang pernah menetes dari langit ke bumi. Ada yang naik haji tahun ini? Sinten Bu? Angkat tangan Bu. Bapak yang naik haji tahun ini? Ada? Selanjutnya, ini yang ketiga. Saya tadi tanya yang mau berangkat haji, tidak ada yang ngacung. Berarti tidak ada, enggak? Ada. Oke. Coba ngacung Bu, yang berangkat Bu. Tidak berangkat gitu. Selanjutnya, yang ketiga. Apa kata Allah? Persaksikan pula wahai para malaikatku. Hari ini aku ampuni dosa-dosa orang-orang Islam yang dimohonkan ampun oleh orang-orang yang di padang Arafah. Nah, itu yang jenengan harapkan. Ya, yang jenengan harapkan itu. Yang ketiga ini tadi. Dan persaksikan pula wahai malaikatku, hari ini telah aku ampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya orang Islam yang dimohonkan ampun oleh orang-orang yang wukuf di padang Arafah. Jadi besok jenengan kalau nguntap ke temani jenengan haji, ampun meling niko-niko. Sing diweling adalah tolong sebut namaku. Ya, mohonkan ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat engkau wukuf di padang Arafah. Tak ada yang lebih dibutuhkan oleh seorang manusia itu daripada ampunan Allah.
Bila orang telah dapat ampunan Allah, berarti dia telah dapat jaminan surga. Kalau orang dapat ampunan Allah, pasti dia hidup di alam kubur, di dalam kenikmatan-kenikmatan alam surga. Sebagian dari kenikmatan alam surga. Bila orang telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, pasti dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi karena ampunan itu adalah perkara gaib, maka kadang orang kalau dijanjikan ampunan, ora patek minat, ora patek tertarik ya. Coba misalnya gini, dirubah nih. Sungguh hari ini aku kabulkan semua doa-doa orang yang ada di padang Arafah untuk saudara-saudaranya yang beriman. Misalnya jenengan meling karo jamaah haji, aku tolong ditungake ya, kendang duwe omah. Begitu dia berdoa di padang Arafah, pulang haji, jenengan langsung tilik haji laporan. Alhamdulillah. Mana ya? Doamu kabul tenan. Saya yakin semua orang itu ngontap ke haji, pasti sing diweling kabeh nang jamaah haji kuwi. Aku ditungake kendang duwe omah, kendang duwe mobil. Lah kowe wis duwe mobil to? Mobilku gur mobil lawas, mobil anyar. Dan begitu seterusnya. Padahal ampunan itu jauh lebih penting dari rumah, sawah, kebun, kendaraan, dan apapun. Kenapa? Rumah, kebun, sawah itu tidak bakal kita bawa ke alam kubur, tidak akan kita bawa ke alam akhirat. Oleh karena itu, jenengan kalau ada teman yang mau naik haji, jenengan datangi dia, kemudian jenengan kalau perlu beri catatan. Misalnya jenengan ngai amplop lah, ditulis nama jenengan, kei 100 rial, utawa 10 rial lah minimal, okay? Insyaallah DWE ya kelingan. Tapi pesan jenengan biar rotok halus. Nggak semata-matanya ngone kan jenenge disebut. Iki aku titip sodakoh. Mana ya? Iki aku titip sodakoh nang tanah suci kono. Nang padang Arafah ono sing perlu dimesake, ya. Tolong amplopku iki serahke. Kan di amplop jenengan ada nama jenengan, sehingga dia menjadi ingat, oh iya ya, ibu fulana kui ngantek